di sampingnya Astrid sudah ada seorang yang menurutku sangat inspiratif juga karena masih muda tapi sudah sukses di bidang pertanian. Masalah yang terpenting ini buat para petani semua itu sebenarnya harga jual sama cara jual. Banyak petani yang mau mengawali di dunia bawang merah itu takutnya takut modal. Pertama modalnya agak besar, sama pengolahan tanah sendiri itu juga agak rumit, cuma sama budidayanya juga sedikit, ibaratnya kita harus ngomong kayak anak kecil, dari kecil sampai besok panen harus standby di situ terus, Mbak. Ya, kan untuk marginnya bawang merah sendiri itu lumayan, Mbak. Gitu ya. Iya. Itu kan kalau untuk margin. Kalau apus-apus cuma daripada nganggur, Mbak. Oh iya. Itu kan jawaban paling gampang. Iya. Terus selain faktor dari margin sendiri, maksudnya apakah ada mungkin itu adalah lahan dari orang tuanya akhirnya diteruskan kayak Mas Raga kan juga kan gitu ya. Ada juga yang seperti kan itu. Kebanyakan gini, Mbak. Untuk umur nikah sendiri di daerah sini kan rata-rata 22, 23. Saya telat banget ini. Mohon maaf. 23 itu rata-rata segini, Mbak. Oh, iya. Kan terus daripada kan kalau orang sini sudah nikah harus bisa bercocok tanam. Oke. Memang Banyak sosialnya seperti itu. Iya, Mbak. Ya? Kan tuntutan dari orang sini gitu. Kalau nggak bisa bercocok tanam, malah dibully, Mbak. Tapi kan bulinya bully untuk menyemangatin bisa bercocok tanam gitu. Oke, jadi akhirnya banyak yang akhirnya memilih untuk ya udah kerja di daerah sendiri. Jarang berarti ya, Mas, yang keluar dari sini yang akhirnya bekerja. Untuk daerah Nawangan 1 sendiri itu jarang, Mbak. Kebanyakan di rumah. Lah sekarang gini, katakanlah ikut orang jadi pegawai A, jadi pegawai B. Berapa Mbak harganya sekarang? Harga gajinya berapa sekarang? Iya. Jogja sendiri ya. Iya, UMR Jogja berapa? Ya udah tahu lah. Ya akhirnya untuk memilih kalau bisa wirausaha sendiri gitu ya. Salah satunya kan itu gaji UMR. Yep. Keduanya susah, Mbak, cari kerja. Bener nggak? Iya sih. Mungkin sebagian orang yang belum mendapatkan pekerjaan kita kan susah. berpikirnya seperti itu. Kan gitu sendiri kan. Iya. Untuk apa kita keluar dari zona aman kita kalau sumber daya alam kita lebih mumpuni. Nah, itu yang harus digaris bawahi. Kalau memang ada sumber daya alam yang banyak dan besar di daerah masing-masing masing-masing kalian, jadi harusnya memang galilah potensinya. Janganlah ibaratnya gini, Mbak, jangan takut gagal, karena dari kegagalan itu kita bisa ada keberhasilan yang belum tentu sebesar kegagalan yang pernah kita dapat. Bener. Jadi dihabisin aja masa gagalnya iya. Nanti lah berhasil sendiri gitu. Berarti memang peran petani muda di daerah Nawangan penting banget dong, Mas, buat desa, buat daerah sini. Untuk waktu sekarang sendiri alhamdulillah penting, Mbak. Karena gini, kan usia petani yang udah ibaratnya udah senior di atasku kan ibaratnya udah banyak yang tua, Mbak. Bener. Nah, untuk pengamatan hama penyakit sendiri itu udah kurang. Sedangkan hama penyakit sendiri kan udah beda dari yang dulu, Mbak. Iya, bener. Pasti akan ada perkembangan ya, Mas. Ini virus aja. Itu tadi, Mbak. Dulu nggak ada virus ini, ada virus ini. Bener. Nah, kan sekarang kalau orang tua kan nggak bisa pegang HP, Mbak. Sedangkan kita untuk yang khususnya orang muda kan bisa harga misal kita searching harga pasar induk Kramat Jati sekarang berapa? Yep. Katakan 19.000. Nah, Anda tengkulak, wah di sana cuma 15.000. Nggak mungkin. Kan kita udah tahu, Mbak. Udah ada datanya. Nah, makanya itulah trik untuk mengalahkan cukong. Itu sendiri. Iya. Iya, benar. Jadi memang perannya sangat besar gitu ya. Iya. Apalagi mengangkat nama Nawangan sendiri, bisa jadi yang punya bawang merah dengan kualitas bagus se-Jogja gitu loh ya. Salah satunya ada petani-petani muda yang ikut juga andil di dalamnya gitu ya. Jadi kalau ini kan ngomongin soal PSBB juga nih, Mas ya. PSBB juga nih. Kira-kira ada nggak pengaruhnya? Atau mungkin memang selama ini kalau sebelum PSBB di Jakarta mungkin lebih banyak yang akhirnya nyari bawang ke sini gitu. Sekarang ini masa PSBB, seberapa besar pengaruhnya untuk petani-petani bawang merah di daerah Nawangan ini sendiri atau mungkin Jogja? Ini kalau untuk yang PSBB kemarin, yang awal kemarin, Mbak,
khususnya untuk harga bawang sendiri malah nggak ada pengaruhnya, malah bisa melonjak. Oh iya. Untuk yang pertama kemarin. Oke. Nah, khususnya untuk Itu yang yang Maret April kemarin ya? iya, Maret, April itu kan harganya bisa kalau nggak salah di lahan itu 30.000 Mbak kemarin itu. Wah, lumayan ya, Mas. Ya nggak lumayan lagi, Udah besar besar banget. banget. Iya itu. Udah nggak ada sambatan sama Nggak sekali. ada. Ibarat orang Jawa itu dekan. Iya, Nah, untuk PSBB yang kedua sekarang hancur Mbak. Apa penyebabnya, Mas? Penyebabnya musim kemarau pertama. Nah itu kan itu Mbak aku yang tadi bilang banyak yang nanam. Banyak yang nanam. Untuk panen semua bisa serempak. Yang keduanya mungkin itu cuma mungkin Mbak, tengkulak yang di luar sana itu masih banyak stok dan ngeluarinnya susah. Nah katakanlah pasarnya membludak. Oke. Kalau menurut Mas Raga sendiri seberapa hancurkah? Atau maksudnya ya masih bisa lah kalau diupayakan gitu? Sebenarnya kalau ini aku pikir cuma permainan perdagangan Mbak. Oh gitu. Karena aku tadi dapat info, terus aku telepon sendiri sama yang pengecer, harganya masih bisa dikatakan di ring harga 15.000. Nah ini kan cuma permainan tengkulak. 15.000 itu disampai 17.000. Kan kalau berpikir selisihnya gini Mbak, sekarang dikatakanlah di pasar 22.000, 21.000, dipotong ongkos 17.000, 3.000 kan Mbak. Kalau 17.000, nah harusnya di lahan itu kalau nggak salah yo enakan lah 14.000, 13.000 itu lebih enak, bisa akur lah Mbak harga lain. Ini sekarang 11.000, 12.000. Lah sedangkan untuk bawang merah yang khususnya di Dawangan ini sendiri petaninya nggak mau kalau di harga segitu, kan ring harganya kan selisih 2.000 Mbak. Nah, kemungkinan besok banyak yang menempo di rumah. Gitu. Masalahnya kenapa? Tahun kemarin yang jual depan sama yang belakang bagus yang belakang. Apa tuh depan belakang tuh maksudnya? Misal gini, untuk umur sendiri kan bawang merah selisih nanam maksimal seminggu sampai 10 hari Mbak. Misal aku tanam yang tanggal 1, terus tetanggaku yang nanam tanggal 10. Oh iya, depan belakang itu maksudnya tanggalnya. Tanggalnya Mbak. Okay. Misal aku panen hari ini, untuk hari ini sendiri harga 10.000, 12.000 di lahan. Kan kita nggak tahu Mbak, 10 hari ke belakang, 5 hari ke belakang nggak tahu lah. Itulah mungkin untuk pemikiran petani di sini sendiri sekarang mau ditempo dulu, gitu. Jadi ngejualnya ditunda jual lah, ditunda dulu gitu ya. Tapi kan memang ngirimnya ke Jakarta nggak sih Mas? Juga. Kalau khususnya yang di sini di Naungan, jarang Mbak yang bisa keluar ke sana. Kecuali itu ada penebas atau tengkulak yang dari, misalkan lah kalau sini kan banyaknya dari Samas Mbak. Itu ambil di sini mungkin bisa keluar ke sana. Tapi untuk petani sini sendiri jarang yang bisa ngeluarin ke sana sendiri. Oh gitu. Misal cuma lingkup Jogja, Bantul itu. Jogja, Bantul ya. Kalau pasar yang paling besar Mas untuk Jogja sendiri? Beringharjo Pak. Oh di sana, tetap di sana ya? Iya. Beringharjo. Oke, di Beringharjo. Terus ini kan di masa-masa seperti ini juga nih Mas, banyak orang-orang yang mungkin akhirnya memilih untuk berwirausaha karena mungkin dari sebagian orang banyak yang di PHK juga kayak gitu kan, banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan dan mereka memilih untuk salah satunya mungkin bercocok tanam. Nah mungkin dari Mas Raga sendiri ada nggak sih tips atau mungkin gimana orang awalnya bisa akhirnya punya lahan atau mungkin punya bisnis sendiri di bidang pertanian? Untuk yang udah punya lahan atau yang belum punya Mbak? Kalau yang belum punya gimana tuh? Nyewa tahunan, iya. Oke, sewa itu bisa jadi salah satu alternatif bisa. Ya. Kalau dia sudah ada gitu. Kalau sudah ada, kenapa nggak ditanemin? Dari awal ya, iya. Sebelum pandemi. Ya juga ya, kenapa ya? Tapi kalau mungkin orang-orang yang berpikirnya gini Mas, mungkin kalau nyewa mahal gitu sebagian orang kan, gimana nih orang kita aja baru di PHK ya kan, gimana mau nyewa lahan gitu, apalagi sekarang lahan di Jogja, aduh luar biasa gitu ya. Iya, bener. Kalau itu bukan mungkin dari orang tua atau mungkin dari mungkin ada sebagian yang memang dia ada lahan sendiri gitu. Kalau untuk orang-orang yang mungkin pengen
pengennya tuh bisa nanam tapi dengan lahan yang dimaksimalkan gitu. Diminimalisir Mbak, bukan maksimal. Oh, maksudnya lahannya kecil tapi dimaksimalkan. Jadinya minimalisir. Iya dah. Iya. Gimana itu Mas kalau dari Mas Raga sendiri? Mungkin tips kali ya. Tipnya itu jangan nyerah, jangan malas lah Mbak. Oh gitu. Itu. Lah, misal gini. Kita punya lahan besar. Kalau kita malas, bagaimana kita mau berhasil? Sama aja ya. Iya. Dan jangan takut gagal, intinya itu. Bener, pertanian bawang merah itu ibaratnya kalau gagal ya udah. Maksudnya udahnya gini, hilang semua. Katakan kita modal 20 juta ya udah, nggak pulang. Pernah kayak gitu juga Mas? Alhamdulillah belum pernah. Dan jangan pernah. Jangan ya. Jangan pernah Mbak. Jangan kayak gitu. Oke. Kalau untuk mungkin sebagian orang pengennya tuh nanam di lingkupnya dia sendiri gitu loh Mas. Ada nggak sih tipsnya? Bisa seperti hidroponik, pakai paper bag, poly bag, itu bisa. Bisa ya. Kalau untuk lebih murahnya lagi, aku pernah itu dengar dari temanku, katanya ada yang udah nanam bawang merah itu pakai ember cat, dan yang dilubangin bukan atasnya Mbak, sampingnya. Oh gitu. Jadi kan untuk satu ember cat 5 kiloan itu bisa, kalau nggak salah itu kemarin 10 itu bisa. Lumayan ya. Kan lumayan Mbak. Daripada kita beli misal harga bawang merah di pasar 50.000, kan mahal Mbak. Kita kalau mau nanam kan bisa belajar dari itulah lingkungan kita sendiri aja. Bener. Tapi bisa ya berarti ya? Bisa Banget. Sama tinggal kemauannya aja sudah gitu. Karena sekarang tuh aku lihat di Instastory-nya teman-teman aku mulai menanam semua Mas. Tapi banyak, maksudnya nggak cuma bawang merah aja ya, tanam-tanam banyak gitu. Ya, mungkin kecenderungan orang di rumah aja kali ya. Iya. Itu juga bisa jadi salah satu hobi baru gitu. Lah mungkin kemarin kan bener masa pandemi kan untuk keuangan kan banyak yang drop tuh Mbak. Bener. Dari untuk khususnya di daerah kota sendiri lah. Beli cabai aja, ibaratkan kita cabai mahal. 5.000 bisa dapat cuma 4 sampai 5 misalkan 5 biji lah Mbak. Gitu. Yeah. Kan kalau kita bisa nanam sendiri kan lumayan Mbak. Lumayan bener. Karena cabai tuh gampang ya. Sebenarnya aku tuh soalnya pernah nanam cabai juga Mas. Bisa sampai berbuah. Nyampe berbuah dan lumayan gitu maksudku. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan asal ada kemauannya. Iya. Oke. Ini terakhir Mas. Mungkin keinginan terbesar dalam hidupnya Mas Raga sendiri di dalam hidup itu apa kira-kira yang akan dicapai atau mungkin yang sudah alhamdulillah sudah tercapai nggak saat ini gitu? Untuk yang akan dicapai dulu atau yang udah tercapai Mbak? Yang udah tercapai apa? Yang udah tercapai ya alhamdulillah, ibaratnya udah perekonomianku sendiri, untuk keluargaku kecil sendiri udah bisa tertata dan udah stabil lah. Daripada dulu aku awal nikah belum, masih gonjang-ganjing, masa kerja sana sini, masih untuk keuangan masih katakanlah pas. Kalau untuk sekarang alhamdulillah ada sisa. Bener sih Mbak Kak, kalau untuk prinsip hidup orang itu semua dikatakan bisa untuk kurang semua. Bahkan ibaratnya untuk katakan gaji terbesar lah presiden sendiri bisa katakan untuk kurang semua. Kan untuk melatar belakangi kita nggak bilang kurang, kita buat ilmu secukupnya Mbak, seadanya ada. Apa yang kita dapat kita syukuri semua. Nah itu untuk keterapan di prinsip hidupku sendiri Mbak. Aku dapat hasil besar, aku alhamdulillah, kecil aku syukuri. Nah itu kan untuk yang belum selama ini aku belum tercapai. Aku ingin menanam lebih dari ini, cari varietas tanaman lain lagi untuk keluar dari zona bawang merah. Itu yang masih aku berpikir untuk sekarang, mau tanam apa, mau cari referensi yang umurnya sependek bawang merah. Karena nggak mungkin bawang merah itu tersebut sendiri bisa harganya untuk stabil tahun-tahun kemarin, bahkan mungkin besok bisa di bawah harga tahun ini. Karena kan gini Mbak, untuk daerah yang sekarang itu udah banyak, misalnya daerah Wonosari sendiri itu lebih luas dari daerah sini Mbak, itu udah mulai pada nanam. Nah, kan nggak mungkin kita bercocok tanam, udah banyak yang
nanam, kita mau nanam lagi. Nah, kita carilah apa, misal kita cari budidaya yang dari bawang merah, misal buah lah, buah Iya. apa, kita kan mau lagi berpikir, Mbak. Oke. Nah, untuk kedepannya lagi, cuma kalau bisa ya mau tambah lahan lah. Tambahan. Iya. Amin, bisa lah Mas, bisa gas lah. Amin. Jadi itu keinginan terbesar ya Mas, yang on the way lah, jalan sambil dipelajari juga. Terima kasih Mas Raga udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Farmerian juga. Dan mungkin itu jadi salah satu saran juga, karena sebenarnya Indonesia ini kan adalah negara agraris ya Mas ya. Bener. Jadi kalau sayang aja kalau nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin, apalagi punya lahan dan punya potensi gitu alamnya sendiri. Kalau memang di desa ada lapangan pekerjaan yang lebih menjanjikan, ngapain ke kota gitu ya Mas ya. Kan ini Mbak, sedikit tambahan. Kalau nggak kita yang muda yang mengawali lagi untuk di dunia pertanian, siapa lagi? Benar. Masa kita besok mau beli barangnya lah Mbak, beras plastik, Yap. bawang merah plastik. Jangan. Ya jangan tuh Mbak. Jangan. Janganlah kita ibaratnya meremehkan lah itu petani, karena petani itu sendiri dari mana kalau kalian nggak makan dari petani itu sendiri, Mbak. Bener. Jadi kalau memang istilahnya kalau memang ada kesempatan ya digunakan sebaik mungkin gitu ya. Apalagi kalau lahan sebesar ini tidak dimanfaatkan sama generasi muda tuh kayak sayang aja gitu ya Mas ya sebenarnya. Iya. Sayang banget gitu. Jangan sampai kita mengimpor barang-barang yang bisa dihasilkan dari negara kita sendiri. Bener. Dan pada akhirnya kita juga ngirim ke sana, terus sana beli lagi ke sini, Gini, kita yang beli sama iya. aja ya. Gitu loh Mbak. Cuman mahal di ongkos kirim. Iya. Terima kasih Mas Raga udah ngobrol. Iya. Dan kita bakal ketemu lagi di bincang santai selanjutnya, di episode selanjutnya pastinya dengan hal-hal yang lebih menarik dan inspiratif untuk Farmerian semua. Astrid pamit. Terima kasih, bye-bye. Yeah.